Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita melanjutkan bincang aktual kita bersama tamu istimewa dari Sulawesi Masya Selatan. Allah. Ya. Ini Mas Ismail Bakhtiar. Nah, Ustaz. Selamat bertemu di Jakarta. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Beliau masih muda usianya ya, dan tergolong milenial. Insya Allah. Lahir tahun 93, 3 Ustaz. berarti sekarang baru 27 tahun. Masuk 27. Masuk 27 tahun. Tetapi kiprahnya istimewa karena baru saja menjadi atau terpilih sebagai anggota DPRD Alhamdulillah. dari Provinsi Sulawesi Selatan, ya, provinsi yang besar dan berpengaruh di Indonesia bagian. Insya Allah. Gimana ceritanya Mas Ismail bisa masuk ke parlemen? Ya. Karena biasanya milenial kan senangnya startup nih. Benar. Jadi saya juga sebenarnya pelaku startup, Ustaz. Jadi sempat bergelut di dunia startup kurang lebih sejak tahun 2013, terus akhirnya existing 5 tahun. Dalam prosesnya banyak kemudian saya temukan kebijakan-kebijakan yang harus bersentuhan dengan pemerintah, kadang-kadang kita agak repot, agak sulit. Sehingga menurut saya ini adalah proses yang kemudian saya harus masuki, memberikan sedikit sentuhan biar ini nggak jadi repot, kira-kira gitu Ustaz. Akhirnya setelah masuk ke dalam parlemen, ternyata memang peranan kita ini, keberadaan kita ini betul-betul sangat berpengaruh terhadap lahirnya produk-produk kebijakan daerah, entah itu peraturan daerah ataupun peraturan gubernur misalnya. Karena memang seyogianya bahwa parlemen ini adalah ruang suara, ruang aspirasi yang menurut saya paling gampang untuk kita salurkan, paling gampang untuk kita sampaikan kepada pemerintah. Tapi berpolitik spontan berarti, tidak dipaksa ya? Kalau dibilang dipaksa, sama sekali nggak ada paksaan sebenarnya. Kalau dibilang spontan juga nggak spontan, Ustaz. Karena persiapannya cukup panjang sebenarnya. Jadi kami coba melakukan persiapan itu more than setahun lah. Setahun masa kampanye, sebelum kampanye pun juga kami banyak melakukan giat-giat sosial. Giat-giat sosial sebenarnya tapi bukan dipersiapkan untuk politik. Dalam prosesnya kemudian bertemu, oh ini seperti ada peluang masuk ke politik. Alhamdulillah, bismillah kita masuk. Gitu, Ustaz. Dan ini istimewa karena proses politik kampanyenya beda dengan yang lain. Ya, Kabarnya tidak pasang baliho atau benar. spanduk. Benar. Gimana caranya menarik? Ini yang menurut saya perlu jadi perhatian buat anak-anak muda yang mau masuk ke politik, bahwa all method adalah cara-cara yang dilakukan orang-orang terdahulu. Nah, kita sebagai generasi yang muda, orang yang baru masuk ke politik, menganggap bahwa tentu ada perbedaan-perbedaan dalam penafsiran politik dalam arti untuk menarik suara dan perhatian orang ke kita. Kalau dulu orang harus masang spanduk sepanjang jalan, masang baliho sepanjang titik, saya menganggap bahwa itu adalah metode yang lama, metode yang dulu. Sudah ada zaman old ya? Zaman old. ada metode yang menurut saya banyak orang bermukim di dalamnya melalui dunia sosial media. Alhamdulillah selama ini seperti yang saya ceritakan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian kami mediakan dan kami coba posting, kami coba giring opini itu di media sosial, dan ternyata itu cukup efektif. Sehingga pada saat kemudian kami berjalan, kami memang ikhtiar dari awal bahwa kita coba mengubah konsep dan melakukan metode yang baru melalui digital campaign. Kira-kira gitu, Ustaz. Iya, tapi berarti tanpa spanduk, tanpa amplop juga ya? Kalau amplop ada tim, Ustaz. Nah, jadi ini yang saya perlu sampaikan, bahwa dalam politik itu tentu ada cost. Yang menentukan cost adalah kita sendiri. Dan tentunya cost politik itu bukan berarti membeli suara. Nah, kalau kami memang banyak melakukan restrukturisasi terhadap kaum-kaum muda. Jadi anak-anak muda yang saya anggap produktif, yang saya anggap bisa memberikan influence ke yang lain, kami ajak masuk jadi bagian tim kami. Tentu dalam prosesnya kami melakukan operasional, dan operasional itu butuh biaya. Jadi kalau istilah bagi-bagi amplop buat dapat suara, jauh dari itu. Nah, ini istimewa karena dengan digital campaign ini bisa memperoleh 16.000. 16.000, kurang lebih 16.000, Ustaz. Total suara yang diperoleh berapa? Yang terdaftar di KPU itu 15.800-an. Tapi kalau dari tim sendiri sebenarnya kami ada catatan tersendiri 16.000-an kurang lebih. Mungkin ada yang batal atau gimana, itu yang kemudian saya tidak sempat telusuri. Begitu dapat ketetapan bahwa kita terpilih, alhamdulillah kita udah. Itu kursi keberapa dari Jakarta? Kursi kelima, Ustaz. Kursi kelima dari 7 kursi. Dari 7 kursi. Efektif sekali ya? Efektif, digital. jauh lebih efektif menurut Dan saya. itu berarti konstituen atau pemilihnya khas ya? Golongan usia atau minat? Iya, benar.
Jadi memang di sosial media itu kalau kita coba analisa, ada metode-metode kemudian kita bisa menentukan rate umur, bisa menentukan rate lokasinya di mana, bisa menentukan kesukaan, interestnya apa, itu kita bisa tentukan. Dan itu yang coba kami terapkan sebenarnya. Dan setelah berapa bulan menjadi anggota DPR pasti ada tantangan. Ah, Kita akan jadi bicarakan lebih lanjut dalam segmen berikutnya. ya, Sahabat yang budiman, kita lanjutkan bincang aktual kita dengan Mas Ismail Bakhtiar. Tadi bercerita bahwa sebagai politisi di era milenial ini pasti punya tantangan. iya betul Ustaz. Apa saja ya? Pertama, secara komposisi jumlah kita lebih sedikit. Sebagai gambaran, komposisi kami di DPRD Sulsel itu hanya 10%-an, sehingga Dari dominasi total berapa anggota? 85. Sehingga dominasi itu masih terlihat oleh tokoh-tokoh senior-senior kita, tokoh-tokoh guru-guru kita. Tapi tentu dalam proses perjalanannya saya juga melihat ada peluang yang kita bisa create sendiri sebenarnya. Ada beberapa situasi tertentu yang tidak bisa dan tidak dipahami oleh orang-orang tua. Nah, ini celah yang kemudian kami ambil, masuk memberikan pandangan, memberikan pemahaman bahwa ini ada metode melakukan misalnya kajian naskah akademik seperti ini, menentukan sampling seperti ini, itu yang coba kami tawarkan. Termasuk sebenarnya sesederhana kami mengubah konsep paperless menjadi digital dokumen. Kami mengubah konsep less more plastik misalnya. Itu yang coba kami sampaikan ke orang-orang tua dan ternyata itu efektif. Bidang apa yang di komisi apa ya? Saya membidangi Kesra, diantaranya pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan. Dan Agak itu banyak, sesuatu yang baru ya? Baru banget, sangat baru. Kalau dulu akhirnya memang karena pada saat di startup saya menggeluti pendidikan, ini barunya karena kemudian bersentuhan dengan kebijakan yang menentukan akan seperti apa metode dan model pendidikan penerapannya di daerah SMA misalnya sebagai kebijakan dan kewenangan kami. Kira-kira gitu, Ustaz. Ya, ini Mas Ismail berasal dari Bone ya? Bone, Sulawesi Selatan. Ya, jadi wilayah apa? Persawahan, perkampungan di sana? Perkebunan tebu ada, cengkeh juga ada, dataran tinggi juga ada. Orang tua latar belakangnya apa? Bapak satpam di pabrik gula. Kebetulan saya tinggal di area kompleks pabrik gula Bone, Ustaz. Kalau ibu rumah tangga. Oh, berarti benar-benar dari keluarga bersahaja. Yap, so no political kuliah background. ke Makassar ya? Makassar, alhamdulillah dapat waktu itu bantuan beasiswa bidik misi dari zamannya Prof. M. Nuh Dea. Dan saya banyak belajar dari beliau. Menteri Pendidikan. Jadi ini salah satu alumni bidik misi Bidik yang misi. berhasil. Alhamdulillah. Setelah lulus kuliah tahun berapa? Saya selesai 2015. Sempat datang ke Jakarta 2 tahunan. Ada ngambil kuliah setahun, terus akhirnya karena saat itu emang lagi konsen ke bisnis dan melanjutkan konsen ke bisnis itu dan nanti masuk ke politik di 2017-an, 2018. Tapi sempat bikin perusahaan ya? Ada, Ustaz, alhamdulillah. Bidang apa waktu itu ya? Pendidikan ada, terus kami juga ada trading perminyakan, rental shipping kapal, macam-macam, Ustaz. Semua yang bisa jadi ladang rezeki kami ambil alih. Dengan background pendidikan di Fakultas Kesehatan, ya. Kesehatan masyarakat. Teknik Tapi kesehatan. pengalaman kerja atau experience profesinya banyak sekali. Ragam, Ustaz. Beragam. Ya. Tadi siapa sebenarnya yang pertama kali mendorong munculnya inisiatif? Masuk ke politik, Ustaz, Iya. ya. Jadi memang dari dulu sudah ikut rutinitas dakwah sebenarnya. Akhirnya sama Ustadz tempat saya kajian diajak kalau mau mengubah arah kebijakan sebaiknya masuk ke politik apa segala macam, terus saya coba dalami, nggak serta-merta langsung tertarik sebenarnya, Ustadz, karena pilihan beratnya adalah meninggalkan profesi yang sebelumnya yang menurut saya ini sudah sangat nyaman buat sehari-hari saya, jauh lebih dari cukup sebenarnya pada saat itu. Tapi akhirnya saya merasa bahwa ini adalah tantangan baru, ini adalah peluang besar, ini adalah ladang amal, sehingga saya bismillah aku yakin masuk ke partai politik. Dari nol, lalu kemudian terjun di masyarakat dan akhirnya sekarang Alhamdulillah. punya visi besar. Alhamdulillah. Membangun Sulawesi Selatan Insya Allah. dan insya Allah berdampak bagi pembangunan. Amin ya nasional. robbal alamin. Insya Kita Allah. akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Oke. Sahabat yang budiman, kita lanjutkan bincang aktual dengan tokoh muda dari Kota Bone, tapi kemudian melanjutkan pendidikan ke Makassar ya, dan sekarang
menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan. Bagaimana konsep Mas Ismail untuk pembangunan di daerah Sulawesi Selatan? Saya selalu mengawali dengan hal-hal yang kecil sebenarnya, Ustaz. Bahwa kebijakan besar itu hadir karena adanya pikiran akumulasi daripada satu anggota dewan dari masing-masing fraksi misalnya. Saya kasih contoh case yang kemudian pada saat itu muncul di komisi kami yang membidangi pendidikan adalah pelaksanaan tata kelola infrastruktur sekolah yang masih sangat minim. Pendidikan. Ada sekolah yang belum lengkap dengan fasilitas ruang belajar misalnya, ada sekolah yang sudah dengan usia yang lama, gedungnya masih sudah 40 tahunan. Nah itu yang coba kami masuki secara pelan-pelan. Alhamdulillah itu berdampak dan termasuk ke guru honorer. Jadi kalau boleh sedikit memberikan gambaran, dulu pada saat guru honorer masih belum sekarang ada kebijakan 50% dari dana BOS, itu kami yang coba melakukan audiensi ke pusat. Jadi ada sempat 2-3 kali kemudian kami datang, kami sampaikan di Makassar ya. Di Makassar, di Sulawesi. Cukup maju di ini. Karena desakan itu banyak. Jadi desakan dari bawah banyak. Akhirnya pada saat itu kami inisiatif dengan teman-teman komisi, ayo kita sampaikan ke kementerian. Dan itu alhamdulillah terrespon dengan baik. Sekarang arah kebijakannya berubah. Belum lagi misalnya terkait dengan kelangkaan pupuk. Saya banyak bermain di sosial media. Ustaz. Sekali waktu saya turun, reses, dapat masukan dari warga, kami susah di pupuk, pengen beli pupuk nggak ada. Itu yang kemudian kami lakukan. Taninya juga aktif di sosial media? Aktif. Saya coba posting, saya sampaikan bahwa ini ada keluhan seperti ini. Selama ini ketika ada keluhan kadang-kadang hanya tertampung di ruang aspirasi. Sekarang melalui sosial media sekali posting bisa ratusan komentar ikut memberikan kami kabupaten ini kosong, ada masalah di kabupaten ini, masalah di kabupaten ini. Itu langsung saya mention ke menteri. Jadi alhamdulillah dari situ menteri langsung perintahkan ke kepala dinasnya. Saya ingat sekali masih 3 hari yang lalu, Ustaz. Tiba-tiba kepala dinas pertanian provinsi nelfon kami mau kunjungan semua daerah-daerah yang kemudian bermasalah, dan ternyata alhamdulillah setelah kunjungan perlahan masalah-masalah itu selesai. Kalau akan ketahuan ya kalau responnya lambat apa? Akan ketahuan. Media massa? Betul. Wartawan juga tahu. Betul. Sangat efektif menurut saya. Bahkan kalau dulu untuk menerima aspirasi kami harus menerima ratusan orang atau bahkan lebih dari ratusan orang itu yang hadir, sekarang melalui sosial media sekali posting orang bisa ramai itu memberikan masukan-masukan buat pemerintah. Lalu Sulawesi macam apa yang dibayangkan? Saya sekarang kita lagi mempersiapkan diri ya. Jadi dalam hal ini pemerintah, tentu kami sebagai legislatif memiliki fungsi pengawasan dan fungsi kontrol, menyampaikan bahwa Sulsel ini harus siap menjadi daerah penopang ibu kota baru. Sehingga saya menyampaikan bahwa tentu segala yang ada di Jakarta hari ini itu harus move ke Makassar. Biar nanti insya Allah Makassar bisa menjadi barometer daripada wilayah yang ada di Indonesia dari aspek ekonomi, dari aspek sosial, dari aspek budaya, dan tentu hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas anak muda kami selalu dorong kepada pemerintah. Ya, di Sulawesi Selatan tidak cuma untuk Indonesia Timur tapi Indonesia. Indonesia insya Allah, target kita begitu. Kalau tentang Indonesia masa depan seperti apa? Jadi kalau saya pribadi 5 tahun, 10 tahun. Saya pribadi selalu berasumsi bahwa saya selesaikan yang di depan mata, tapi tentu bayangan pengen menjadi pejabat pemerintah yang mengayomi juga ada dalam diri saya. Ingin menjadi bagian daripada pemerintahan pusat juga tentu ada dalam bayangan saya. Secara spesifik ya banyak hal lah yang kita ingin lakukan insya Allah. Tapi bisa ditemui kapan saja ya? Pasti. Atau bisa di kontak? Bisa di WhatsApp, bisa di mana saja. Sosial media saya sangat aktif. Kadang-kadang sehari saya bahkan banyak menghabiskan waktu di sosmed hanya untuk berkoordinasi, menanyakan apa yang kemudian lagi happening, apa yang kemudian jadi problem, dan solusi apa yang kami bisa serahkan kepada masyarakat. Jadi sosial media tidak cuma untuk selfie ya? Ya, itu Ustaz. Jangan hanya untuk selfie, wifi, atau kebutuhan curhat. Inilah salah satu contoh dari tokoh milenial yang terjun dalam bidang politik tapi tetap punya visi. Insya Allah. Pembangunan daerah dan Insya Allah. nasional. Insya Allah. Kita ucapkan selamat berjuang Thank you. kepada Mas Syukran. Ismail Bakhtiar. Semoga kaum muda milenial tadi tidak apatis ya, tidak jangan fobia intinya. Jangan apatis, jangan fobia, jangan resisten. Karena buat saya politik itu adalah ruang dakwah, politik itu adalah ladang amal, dan perlu diketahui bahwa anak muda mengisi ruang-ruang itu sekarang. Baiklah, sahabat sekalian, perbincangan kita dengan Mas Ismail Bakhtiar menunjukkan bahwa kaum muda milenial punya orientasi perjuangan yang baik. Kita berjumpa pada bincang aktual yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustaz.